Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua pecinta ternak. Di sini saya akan berbagi bagaimana mengatur suhu di mesin tetas yang tepat agar bisa meningkatkan presentasi menetas yang berhasil sekitar 98 sampai dengan 99% telur itu akan menetas semua. Nah, di sini ada termometer STC 1000 ya, dan ada juga yang termometer XHW3001. Terus ada termometer yang GEA ya, yang kayu, termometer kayu. Nah, itu di dalam ada termometer dan higrometer. Nah, jadi suhu yang tepat untuk mesin tetas itu agar presentasinya baik berapa, semua teman-teman di sini kan udah pada tahu. Biasanya para peternak menggunakan suhu sekitar 38 derajat untuk maksimalnya, dan minimalnya biasanya lampu nyala itu di 37,3 atau 37,0 Celcius ya. Nah, saya pernah membandingkan di 3 termometer ini. Yang paling akurat di sini saya memakai patokan yang termometer kayu. Yang termometer kayu ya, teman-teman. Nah, jadi tingkat keberhasilan dari daya tetas ini lebih berhasil memakai patokan yang termometer kayu. Jadi gimana teman-teman semua sih, banyak yang menggunakan acuan di termometer yang STC 1000 ini. Jadi ada yang pakai patokan di termometer yang kayu. Kalau saya di sini saya menggunakan termometer yang kayu untuk patokannya. Nah, di termometer kayu di sini bisa dilihat ya, teman-teman. Termometer kayu ini, nah, termometer kayu ini sampai ke angka 100 atau di sini pas di 38 derajat Celcius ya. Nah, sedangkan di termometer yang STC 1000 ini dia sampai ke angka 40 derajat. Nah, ini 39,7 ya. Nah, ini 39,7, 39,6. Jadi saya di sini menyetingnya pakai 40 derajat dan nyala kembali di 39,3. Ini 0,5, nanti dia akan menyala di angka 39,3. Kalau misalkan di sini pakai 38 derajat, nanti suhu di dalam ini dia berkurang. Malah waktu itu saya pakai patokan pertama kali beli ini 38 derajat, ternyata si telur itu banyak yang mati. Telurnya banyak yang mati di dalam, anak ayamnya. Setelah dari kegagalan itu saya nyoba uji coba dengan patokan pakai termometer yang kayu. Nah, ternyata tingkat keberhasilannya itu lebih besar, sekitar 98%-an. Nah, ini tadi mati ya, teman-teman, di 40 derajat Celcius dan nyala di 39,3. Nah, kalau yang ini termometer XHW3001, ini juga saya pakai patokan yang termometer kayu, teman-teman.
Jadi sudah saya setting pakai termometer kayu, dia menyala dia patokan suhu di sini derajatnya itu pas di 38, tapi di termometer yang SHW 3001 ini sampai ke angka 41-an, ke angka 41-an ya teman-teman, ke angka 41. Nah dia mati di 39,3. Jadi settingan masing-masing termometer ini beda-beda keakuratannya. Dia mati nanti di angka 41. Terus untuk kelembapan udara, jadi kelembapan itu dia hasil konsentrasi udara air yang ada di dalam mesin kertas. Jadi untuk kelembapan udara saya biasa menggunakan kelembapan sekitar 55 sampai dengan 65 teman-teman. Nah, ini sampai 41,5 dia. 41,5 nanti mati dan nyala di 40,8 Celciusan. Jadi beda selisihnya pakai 7 doang teman-teman tuh. Jadi di 45 dia mati, di 41,5 dia mati dan nyala di 40,8an. Pakai selisihnya 7. Ada yang pakai selisih 10, tapi saya menggunakan yang selisih 7 teman-teman. Nah untuk kelembaban udara juga sangat penting. Teman-teman harus sering memperhatikan bak air yang ada di bawah ini. Nah bak air ini teman-teman harus rajin mengontrol. Kalau misalkan bak airnya berkurang, ini berbahaya juga untuk daya tetas telur. Nah ini patokannya saya pakai ini udah 62 ya, jadi patokan saya dia kelembabannya pakai 55 sampai dengan 65. Nah hygrometer ini juga tuh ada 2, dia beda tingkat kelembapannya, beda-beda. Yang pakai acuan yang ini nih, hygrometer ini. Di hygrometer ini untuk mengukur kelembaban yang ada di dalam mesin kertas dan juga suhu. Nah ini suhunya yang 37,9. Jadi suhu itu saya pakainya yang termometer kayu ini teman-teman. Jadi kelembaban udara di sini teman-teman harus rajin mengontrol. Kalau misalkan untuk menaikkan termometer ini, untuk menaikkan suhu kelembabannya yang ada di dalam mesin kertas, teman-teman bisa menambahkan air. Nah untuk menguranginya, teman-teman cuman kurangi aja debit air yang ada di dalam mesin kertas ini. Kalau misalkan teman-teman menambahkan tapi dia masih belum naik nih kelembabannya, teman-teman bisa menambahkannya dengan memakai spons, masukkan ke dalam air. Tapi selama ini saya cuma menggunakan air ini, alhamdulillah dia kelembabannya cukup. Intinya untuk keberhasilan mesin kertas ini saya menggunakan acuan termometer yang kayu, ya teman-teman, termometer yang kayu. Dan termometer kayunya
di angka 38 derajat Celcius. Nah yang XTC 1000 ini enggak jadi patokan. Jadi patokan saya menggunakan termometer yang kayu. Kelembaban itu sekitar 55 sampai dengan 65. Kalau misalkan dia kelembabannya di bawah 55, debit airnya kita tambahkan agar kelembaban udara yang ada di dalam mesin tetes ini jadi bertambah. Kalau kelebihan, misalnya lebih dari 65, debit airnya kita kurangi. Jadi suhu tetap 30 derajat Celcius pakai patokan yang termometer kayu. Nah mungkin cukup sekian informasi yang saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya juga masih pemula, masih dalam tahap belajar ya teman-teman. Untuk saran dan komentar silahkan teman-teman ketik di kolom komentar. Cukup sekian untuk ilmu yang saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.